الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, hari berganti hari. Tak terasa insyaallah tak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Syukur kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan munajat kita, rojak kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan tahun ini. Setiap kita tentu mengharapkan akan ini. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Sekali lagi, mempersiapkan diri untuk kita insyaallah melaksanakan bulan suci Ramadan tahun ini. Ini amat sangat penting kita lakukan, karena jikalau kita menginginkan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, maka kita harus ada planning, kita harus ada rencana yang harus kita buat agar diri kita ini bisa menjadi lebih baik dan lebih baik, terutama insyaallah dalam hal ibadah Ramadan kita.
Oleh karena itu, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita persiapkan untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan ini? Paling tidak ada 5 hal yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kami katakan di awal, bagaimana kita selalu bisa atau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, pertemukan kami di bulan suci Ramadan tahun ini, ya Allah. Jangan Engkau panggil kami, ya Allah. Kami rindu akan Ramadan-Mu tahun ini, ya Allah. Maka oleh karena itu, ya Allah, pertemukan kami. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan, ya Allah. Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Selalu kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dipertemukan sekali lagi di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tahu bulan suci Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang mulia, di mana bulan yang insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita seorang muslim pasti selalu berharap agar bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua yang harus juga selalu kita lakukan ialah, jikalau nanti datang bulan suci Ramadan, kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka kita harus bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan itu. Bagaimana cara kita mensyukuri datangnya bulan suci Ramadan? Karena syukur itu belum cukup hanya dengan lisan kita saja. Alhamdulillah, aku berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Lisannya alhamdulillah. Apakah cukup hanya sebatas itu saja syukurnya? Belum. Karena kalau kita ingin bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan, selain ucapan dengan lisan kita alhamdulillah, kita pun harus melaksanakan ibadah Ramadan, melaksanakan puasa itu. Ini kan terkadang masih ada terkadang di antara kita bersyukur, berharap dengan bulan suci Ramadan datang, ketika datang puasanya malah tidak dilakukan. Ini berarti kita belum bersyukur, belum mensyukuri dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu saat ini, mulai dari saat ini kita mempersiapkan diri. Sekali lagi kita mempersiapkan diri, baik itu persiapan fisik kita, kesehatan kita, kesehatan tubuh kita, dan juga persiapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik yang mungkin yang tadinya biasa begadang, mulai saat ini dikurangi. Yang tadinya mungkin sering keluar, yang tidak atau kurang manfaatnya aktivitasnya, mulai saat ini dikurangi. Agar apa? Agar fisik kita, tubuh kita insya Allah menjadi sehat. Sehingga tatkala datang bulan suci Ramadan, tubuh kita sudah siap, fit insya Allah, sehat, bisa melaksanakan bulan suci Ramadan. Jangan malah kita tidak menjaga fisik kita. Terkadang asyik bekerja, lupa makan. Sepele Pak, sepele, lupa makan. 1 hari, 2 hari biasa, 3 hari biasa telat makan. Tapi lama kelamaan tubuh kita bisa jadi rapuh. Sehingga nanti tatkala datang bulan suci Ramadan, di mana saat itu kita diuji 1 hari tidak makan, mulai terasa sakit, emahnya kambuh. Akhirnya apa? Tidak puasa. Yang aktivitasnya padat, jadi mulai sekarang harus dijaga.
Karena terus terang ujian orang-orang yang punya aktivitas padat itu amat sangat besar di bulan suci Ramadan ini. Besar sekali ujiannya. Maaf para pekerja-pekerja bangunan misalnya, beca, itu berat ujiannya Pak. Ketika bulan suci Ramadan ini berat sekali. Tapi walaupun berat, yakin Allah pun menyiapkan ganjaran yang besar untuk orang-orang yang insya Allah istiqomah menjalankan ibadah Ramadan ini, insya Allah. Makanya dari sekarang kita harus mempersiapkan diri, kesehatan kita, dan yang terpenting keimanan juga. Karena kalau keimanan kita tidak kuat benar-benar, masih ragu-ragu, masih nganggap biasa-biasa saja, kalau kita tidak puasa tidak apa-apa, kaget masih bisa diganti hari lain. Kalau kita tidak sholat tidak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Nah, jangan sampai ini kita anggap biasa-biasa saja yang seperti ini. Maka oleh karena itu keimanan. Karena kalau sudah keimanan tadi kuat, insya Allah kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah, malu dengan Allah, muraqabatullah, dan juga malu dengan Allah. Malu kalau kita tinggalkan perintah Allah, tidak sholat misalnya, malu. Kenapa? Karena banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa wujud syukur kita kepada Allah? Apa wujud terima kasih kita kepada Allah? Apa buktinya? Tadi sholat paling tidak dijaga. Dan nanti ketika bulan suci Ramadan, itu bukti aplikasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kami katakan di awal tadi, syukur itu belum cukup hanya cuma dengan syukur lewat lisan saja. Alhamdulillah aku dikasih rezeki, alhamdulillah aku bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak mau melaksanakannya, itu belum cukup. Maka oleh karena itu sekali lagi, selagi kita masih ada waktu untuk kita mempersiapkan diri kita, untuk menjaga diri kita, tadi kami katakan di awal, persiapan fisik dan juga persiapan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tadinya maaf sholatnya masih galak tinggal, mulai saat ini mulai ditertibkan, mulai ditertibkan sholatnya. Sholat wajibnya mulai ditertibkan. Jangan sampai kaget, maaf sholat tarawihnya rajin, tapi sholat wajibnya malah ditinggalkan. Jangan, salah itu. Jadi mulai sekarang sholat wajibnya ditertibkan. Yang kita masih galak tinggal sholatnya karena urusan dunia mungkin, karena sibuk bekerja, terkadang maaf kita masih galak tinggalkan sholat. Ini mulai kita tertibkan. Kita sama-sama melihat ke dalam diri kita, melihat diri kita. Kalau kita merasa kita selama ini masih kurang ibadah kita, yuk kita tidak melihat siapa orangnya, tapi sekarang bagaimana kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Sekali lagi, bagaimana kita mengintrospeksi diri kita sendiri, ibadah kita, amal kita, kita koreksi itu. Itu yang paling utama. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus berbahagia tatkala nanti bulan suci Ramadan datang kepada kita. Sebagaimana dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah." Barang siapa yang gembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, insyaallah dakhalal jannah. Senang bae, Pak, dakhalal jannah. Itu tamsilannya, Pak, jangan kaget laju. Ketika kita datang bulan suci Ramadan senang, tertawa-tertawa, oh datang besok Ramadan. Besoknya dia ketika Ramadan datang malah tidak puasa. Bukan cak itu. Tapi senang di sini dalam artian itu kami katakan di awal, mau dan siap melaksanakan ibadah Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, melakukan kebaikan-kebaikan. Yang selanjutnya, yang keempat ialah bagaimana kita membekali diri kita tentang pengetahuan bulan suci Ramadan ini, pengetahuan tentang puasa ini. Apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang mungkin merusak puasa kita, menjadikan puasa kita bukan malah mendapat pahala,
tapi malah mendapatkan ju' wal atos saja. Nah, ini kita sama-sama mempelajari. Kita lihat, kita kaji, kita bersama-sama belajar. Lihat di buku, mungkin di TV, tayangan TV banyak sekarang. Tidak kurang untuk kita belajar. Fasilitas-fasilitas sekarang ini banyak sekali. Tinggal pertanyaannya, mau enggak kita belajar? Itu saja. Mau enggak kita belajar? Kalau kita enggak mau belajar, nah itulah kita nanti menjadi orang-orang yang merugi. Kita puasa, tapi bukan malah kita mendapatkan ganjaran dari Allah atas puasa yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, hanya mendapatkan ju' wal atos saja. Yang terakhir, yang amat sangat penting dalam kita mau masuk di bulan suci Ramadan ialah bagaimana kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari benar bahwasanya kita manusia ini al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan juga sering lupa. Maka oleh karena itu ketika kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, kelupaan kita, kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kesalahan yang besar ataupun yang kecil, kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang inilah. Kalau yang selama ini kita masih egonya tinggi, yuk kita sama-sama kembali kepada Allah. Kalau yang selama ini kita masih sering membuat orang lain atau membuat tetangga kita sukar atau dengki, membuat tetangga kita sakit hati karena kita, karena perbuatan kita. Terkadang yang seperti ini Pak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau kita itu sudah menyakiti orang lain. Terkadang kita tidak tahu akan ini. Nah, yang seperti inilah yang bakal nanti merusak ibadah kita sendiri. Maka oleh karena itu selalu kita mawas diri, selalu kita melihat diri kita. Jangan sampai kita merasa diri kita ini paling hebat, merasa diri kita paling pintar, merasa diri kita paling benar. Jangan, jangan. Karena naudzubillah, ketika kita berbuat, melakukan sesuatu dan notabene saat itu banyak orang yang dengki, banyak orang yang tidak suka karena perbuatan kita, naudzubillah Pak. Doa orang-orang yang mungkin hatinya gelisah karena apa yang kita lakukan, naudzubillah. Maka oleh karena itu selalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini sekali lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan ini. Yuk mari kita sama-sama banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selama ini aku angkuh ya Allah. Ya Allah, selama ini aku merasa diri aku paling pintar ya Allah. Ya Allah, selama ini aku merasa diriku paling kaya ya Allah. Ya Allah, selama ini aku merasa diriku paling kuat ya Allah. Aku punya power, aku punya kekuasaan. Padahal naudzubillah, segala apa yang diperbuat, segala apa yang kita lakukan, semuanya nanti akan kembali kepada kita. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, bagaimana kita memintai atau bagaimana kita mau memberikan pertanggungjawaban kepada Allah dengan kesalahan-kesalahan kita? Naudzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari saat ini selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kita sehat, kita kuat, keimanan kita bagus, harta kita cukup, yuk mari kita pergunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita menyesali diri kita. Jangan sampai nanti kita menangis tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu Allah perlihatkan, ini tempat kamu.
neraka jahanam. Baru saat itu menangis sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Ya. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat inilah untuk kita bersama-sama memperbaiki diri kita. Saat inilah untuk kita bersama-sama memperbaiki ibadah kita. Semoga insyaAllah dengan kita selalu mengintrospeksi diri kita, kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua insyaAllah akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di jalannya yang lurus insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون من الصلاة. الله أكبر الله أكبر.